Audio Jungle. Audio Jungle. Wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu mulai pertemuan pada hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Siva Sofiana. Hadir Ibu. Lilis Delia. Dewi Nurrohma. Nur Agila. Hadir, Bu. Baik, hari ini semuanya masuk ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada satu video yang nantinya akan kalian simak. Sebentar. Apakah sudah terlihat untuk tampilan? Baik, kalian simak terlebih dahulu ya untuk videonya. Ibu Susi Pujastuti. Luar biasa, menteri yang gaul, cantik, tidak aku bertanya buat beliau. Ibu Susi dipilih oleh Pak Jokowi sebagai menteri dengan alasan yang sangat patriotis. Ibu ya tenang aja kita Pak Susi. Saya mau bersuruh saya mau bahasa Inggris ya. Jadi saya nggak tinggal gitu. Pak Jokowi mengatakan beliau menjadi khusus Pak. Seorang karena Pak Jokowi itu orang yang sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang-orang yang nggak bisa kerja. Kita kan ada terakhir. Baik, nah tadi video atau cuplikan yang sudah kalian tonton, yang sudah Ibu sediakan, apakah kalian tahu di video itu termasuk ke dalam teks apa, atau video tersebut merupakan masuk ke jenis apa, masuk ke jenis teks apa? Ada yang bisa menjawab? Tidak, Ibu. Nah, baik, ini dijelaskan ya. Nah, untuk video atau cuplikan yang sudah kalian saksikan tadi itu merupakan video stand up comedy yang masuk ke dalam jenis teks anekdot. Nah, ada yang pernah dengar nggak teks anekdot itu teks yang bagaimana? Belum pernah, Ibu. Belum pernah, Ibu. Belum pernah, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan teks anekdot. Ibu akan share PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat untuk tampilan PPT-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Video ini, di tampilan ini, Ibu akan membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita lucu terhadap sesuatu. Nah,
Lucu sekali, Bu. Lucu Ibu. Nah, dari video yang sudah kalian tonton juga, video tersebut mengarah atau bertujuan untuk mengkritik terhadap sesuatu tidak? Iya, Bu. Iya, Ibu. Nah, berarti dari video atau cuplikan yang sudah kalian tonton itu masuk ke dalam jenis teks anekdot yang merupakan cerita lucu atau humor yang berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Sekarang bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa Ibu. Baik, sekarang lanjut pada struktur teks anekdot. Nah, untuk struktur teks anekdot, apakah ada yang tahu struktur teks anekdot itu ada apa saja? Saya tahu Ibu. Oh iya, silakan Dewi. Satu, abstraksi. Dua, argumentasi. Tiga, krisis. Empat, reaksi. Lima, kode. Baik, benar sekali Dewi. Terima kasih ya Dewi ya. Sama-sama Ibu. Nah, dari struktur teks anekdot yang sudah Dewi sebutkan itu, di dalam teks anekdot terdapat 5 struktur. Ibu akan menjelaskan satu persatu struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi merupakan awalan dari cerita dan berfungsi memberi gambaran awal tentang cerita tersebut. Yang kedua ada orientasi, merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Yang ketiga ada krisis, merupakan inti dari cerita anekdot. Yang keempat ada yang namanya reaksi. Reaksi merupakan tanggapan terhadap bagian krisis itu tadi. Nah, di bagian reaksi ini merupakan tanggapan dari cerita bagian krisis atau bagian ketiga dari struktur teks anekdot. Yang kelima yaitu kode. Kode merupakan bagian akhir, bagian ending atau tahap penyelesaian dari cerita anekdot tersebut. Nah, untuk struktur teks anekdot, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu. Betul Ibu. Ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, setelah kita membahas tentang struktur teks anekdot, sekarang kita membahas tentang ciri kebahasaan dari teks anekdot. Nah, setiap teks jenis teks itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Nah, di anekdot ini juga memiliki ciri kebahasaan yang berbeda dari teks yang lainnya. Nah, yang pertama itu, ciri kebahasaan teks anekdot itu menggunakan keterangan waktu lampau. Untuk pembuatan teks anekdot sendiri ini, penggunaannya menggunakan keterangan waktu lampau atau menggunakan cerita yang sudah terjadi. Contohnya menggunakan kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain-lainnya. Untuk ciri kebahasaan teks anekdot yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini maksudnya, konjungsi itu kan dari kata hubung, temporal itu dari kata waktu. Jadi ciri kebahasaan teks anekdot yang menggunakan konjungsi temporal ini penggunaan kata hubung waktu, yang kata hubung yang menunjukkan waktu. Contohnya itu setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Untuk ciri kebahasaan teks anekdot yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material. Menggunakan kata kerja material ini kan kata kerja kan dari kata tindakan atau perbuatan. Nah, material ini kan melakukan sesuatu. Jadi ciri kebahasaan teks anekdot menggunakan kata kerja material itu sama saja dengan menggunakan kata tindakan yang
fungsinya atau tujuannya untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh, mencuci kan kalau tidak ada tindakan kan tidak akan terjadi suatu tindakan mencuci kan. Nah, contohnya itu mencuci, menyapu, mencintaimu, melepaskanmu, dan lain sebagainya. Itu termasuk contoh dari menggunakan kata kerja material dalam ciri kebahasaan teks anekdot. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan peristiwa berdasarkan waktu. Nah, untuk ciri kebahasaan teks anekdot yang keempat ini, teks anekdot menggunakan atau memakai alur maju. Nah, biasanya di dalam suatu cerita itu kan ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Nah, dari teks anekdot ini menggunakannya alur maju. Karena apa? Dari struktur yang sudah kita bahas tadi, di pembuatan teks anekdot itu harus sesuai urutan, mulai dari abstraksi terlebih dahulu, mulai dari orientasi terlebih dahulu, kemudian krisis, terus reaksi, dan terakhir ada koda. Jadi step by step itu untuk pembuatan teks anekdot. Makanya menggunakan peristiwa berdasarkan waktu dari teks anekdot itu memakai alur maju. Tapi tidak selamanya menggunakan alur maju, tetapi kebanyakan dalam pembuatan teks anekdot itu memakainya yaitu alur maju. Itu ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk ciri kebahasaan teks anekdot yang terakhir yaitu menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, kenapa bertanya jika tidak membutuhkan jawaban? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, apa ada yang bisa menjelaskan langsung dari ciri kebahasaan teks anekdot yang kelima ini? Baik, tidak ada ya. Nah, jika tidak ada yang bisa menjelaskan, Ibu akan menjelaskan. Nah, dari ciri kebahasaan teks anekdot yang terakhir yaitu menggunakan pertanyaan retorik. Retorik yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya, pertanyaan retorik ini hanya sebagai penekanan saja, bukan bertujuan untuk mencari jawaban. Contohnya, kalian sebagai siswa tugasnya belajar, bukan? Nah, dari contoh ini kan sebagai penekanan saja, tidak membutuhkan jawaban dari contoh yang sudah Ibu berikan. Memang tugasnya seorang siswa itu kan tugasnya belajar. Jadi contoh yang sudah Ibu berikan tadi, contoh yang pertanyaan yang memang tidak membutuhkan jawaban, tapi hanya sebagai penekanan saja. Nah, itu termaksud menggunakan pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami untuk ciri kebahasaan teks anekdot? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, sebelum Ibu lanjut ke tampilan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum? Belum. Ada yang ingin ditanyakan atau Siva ada yang ingin ditanyakan sama Ibu perihal ciri kebahasaan teks anekdot? Belum, Ibu. Belum, baik. Ibu lanjut saja.
tugasnya yaitu nanti mengamati link atau video yang Ibu berikan di PPT, nanti PPT-nya Ibu share di grup. Nanti kalian kerjakan bagian-bagian struktur atau ciri kebahasaan. Nanti kalian bisa melihat contoh di bagian PPT paling belakang. Itu ya anak-anak. Baik, Bu. Nanti lembar pertanyaannya akan Ibu share di WhatsApp group untuk pengumpulannya sebelum pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Silakan. Pertama ada Ibu. Siapa tadi yang bertanya, Mbak Lilis ya? Oh iya, silakan. Contoh anekdot selain dari tuntutan video yang pertama ada nggak? Ada, tadi kan di PPT kan Ibu memberikan link, beberapa link gitu. Nah, nanti kan kalian bisa simak. Nah, di link itu nanti kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan di WhatsApp. Begitu ya? Nah, dan jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri saja pertemuan hari ini. Sekian pertemuan hari ini. Kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.